Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama pada sore hari ini. Saya rindu pada malam hari ini kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama merasakan jamahan Tuhan. Sebelum itu saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersatu dalam hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering Tuhan mengecewakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering lari daripada-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang mampu menolong setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan penyembahan kami ini Tuhan berkenan untuk-Mu Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara atas ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, melawat dan memulihkan setiap kami Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tinggikan Engkau, haleluya. Sembah Dia, agungkan namanya, tinggikan namanya. Syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Sadar Tuhan bahwa setiap hidup kami Tuhan perlu Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sekarang ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya. Oh, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang indah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan untuk setiap kami. Mari katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Perkenanan-Mu Tuhan, teguhkan hatiku. Yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama. Katakan, Kau ada bersama setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam-Mu, di jiwaku adalah bersama-Mu.
bersamamu. Mampu Bapa kami lewati. Amin, amin Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan setiap kami Tuhan. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan, bersamamu Tuhan kami mampu Tuhan. Bapa, ku lewati semua dengan perkenananmu Tuhan. Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua Tuhan. Haleluya. Amin, amin Lord. Yes Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sembah, sembah Dia. Naikkan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah
Thank you, Jesus. Thank you, Tuhan. Namamu berkuasa, Tuhan. Namamu yang penuh kuasa, Yesus. Kami datang, Tuhan, dengan kerendahan hati, Tuhan. Kami datang, Tuhan, dengan hati yang berserah, Tuhan. Shikarapayala payala. Shikarapayala. Syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Shikarapayala. Tak berdaya kau kuatkan, terbelenggu kau bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dia berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Jadi berkat dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan, diampuni. Namamu berkuasa Tuhan. Yesus, Dalam nama Yesus, ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. haleluya, haleluya. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, namamu berkuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Kutuk jadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau mampu memulihkan setiap hidup kami Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, Diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Oh God, I want to see you. Yes Tuhan, we worship you Lord. Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Terima. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Oh God, I worship you. I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, oh God.
berkatkanlah karena kami siap mendengar akan firman-Mu. Tuhan, Allah Roh Kudus berkata-katalah supaya kami mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di malam yang indah ini biarlah Engkau ada bersama-sama kami. Engkau mengajar, Engkau melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam hari ini malam yang spesial ya. Walaupun ada banyak yang liburan, tapi ternyata ada banyak yang sudah tidak mempunyai desa. Semua sudah jadi orang kota. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini ayo kita belajar dari Elia dan Elisa ya. Ini mengenai hidup yang memuridkan. Bagaimana kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri, di dalam usia kita yang sangat terbatas ini, tetapi ingatlah kalau kita masih hidup, berarti kita harus menjadi berkat. Amin. Kita baca bergantian tentang Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja 1, 2 Raja-Raja ya 1 ayat 1 sampai ayat 13. Dua Raja-Raja 2 ya, ayat 1 sampai 18. Saya baca terlebih dulu. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Lima 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Terjatuh itu dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia yang memukul air itu? Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ini suatu kisah yang luar biasa ya. Suatu kisah yang spektakuler. Hanya ada 2 orang yang terangkat hidup-hidup ke surga, yaitu Henok dan Elia. Sebetulnya ada Musa, tapi ada sedikit pertentangan karena mayatnya tidak diketemukan ya. Dan kita tahu ketika di Gunung Tabor itu Musa hadir di situ ya, dalam Epifani atau penampakan. Nah, kita kembali ke Elia dan Elisa. Saya tertarik dengan cara atau panggilan Elisa dalam hidupnya untuk menjadi hambanya. Ya, bagaimanakah cara Tuhan memanggil Elisa menjadi hamba Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20 silakan dibaca. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Luar biasa ya. Bagaimana kekuatan daripada Elisa itu enggak terbantahkan ya. 12 pasang ekor lembu itu berapa saudara? 24. Dan ia mengendalikan yang ke-12. Saya mencari gambarnya kok enggak ketemu ya. Bagaimana orang membajak dengan 24 ekor lembu? Apakah jejer ke belakang ataukah jejer ke samping? Lembu kalau membajak itu kan sepasang-sepasang ya. Apakah 6 pasang kiri, 6 pasang kanan? Saya tidak menemukan gambarnya yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman, yaitu 24 ekor.
Saudara mungkin kalau saudara disuruh membajak pakai sepasang ekor lembu, wis munting gak karuan ya, bener gak? Karena apa? Pembajak itu harus duduk di kayak garpu gitu ya, untuk membalik tanah kan, di belakang sedang di depannya ada kuk yang mengikat 2 ekor lembu itu. Nah kalau itu 12 pasang ya, sedangkan Elisa itu mengendalikan yang ke-12, waduh, aku enggak bisa membayangkan ya, betapa dahsyat kekuatannya dia untuk mengendalikan 24 ekor lembu itu berjalan membajak tanah sawah itu ya. Mungkin Anda hari-hari ini enggak bisa melihat sapi membajak ladang ya, sudah diganti dengan traktor ya. Tapi dahulu selalu dengan lembu ya, dengan sapi. Nah, ketika ia dipanggil oleh Elia ya, Elia tentu melihat potensi daripada Elisa ini. Kenapa enggak setiap orang dipanggil, saudara-saudara ya, dipilih oleh Tuhan? Tentu orang itu sudah punya potensi yang kelihatan nyata ya, makanya sudah tidak pakai lama. Berbeda dengan Tuhan Yesus ketika memanggil para murid-muridnya, tentu ia melihat potensi karena ia Tuhan ya. Tetapi dia memanggil banyak orang ya, 12 murid itu dengan macam-macam profesi. Tentu ada maksudnya ya. Tapi kita kembali kepada panggilan daripada Elisa ini ya. Kalau saya melihat ini luar biasa. Bagaimana Elia bisa melihat potensi orang yang akan dibimbingnya untuk jadi penerusnya. Nah ini poin 1. Apakah Anda dalam hidup ini bisa melihat orang, apakah itu keluarga Anda, apakah itu anak Anda, apakah itu cucu Anda, untuk meneruskan usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan sebagainya yang engkau punyai. Sudah melihat apa enggak? Sudah mencari atau enggak? Siapa dari antara anak-anakmu ini nanti yang meneruskan kamu sebagai hamba Tuhan, sebagai diaken, sebagai aser, sebagai hamba Tuhan? Siapa dia? Atau kamu memang terserah aja deh sama Tuhan gitu ya. Banyak orang berlindung pada kata-kata itu ya. Saya serahkan sama Tuhan. Nah Tuhan tentu akan melihat potensi ya. Walaupun engkau menyerahkan, kalau dia tidak dipilih ya tidak bakal dipilih ya. Tetapi lihatlah bagaimana Elia memanggil Elisa untuk meneruskan jabatannya. Ya. Elia menjadi mentor. Artinya apa? Setiap hari mereka bergaul. Setiap hari Elisa diajari tentu. Dan melihat apa saja yang diperbuat oleh Elia. Sampai dia pada titik terakhir Elia mau naik ke surga. Elia tahu waktunya sudah dekat. Maka ya itu berkata demikian kan. Aku mau ke Betel. Kamu tinggal di sini. Tapi Elisa enggak mau berpisah saudara. Nah disinilah bagaimana pentingnya mentor itu bagi si Elisa ini. Dia enggak mau ditinggal, dia mau ikut. Akhirnya mereka pergi Betel. Terus di jalan ada orang yang, kalau saya ngomong ini orang yang membuat bingung ya. Elisa dikasih tahu, kamu tahu enggak kalau Elia ini nanti mau meninggal ya, ia mau dipanggil Tuhan. Aku tahu, diamlah. Jadi ia tidak membalas dengan berspekulasi saudara.
membalas dengan omongan-omongan yang mungkin belum tentu benar. Jadi dia lebih baik demo. Nah, ini pelajaran ya saudara. Kalau ada orang terus yang berkata-kata bla 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 yang belum tentu benar, lebih baik ngomong demo. Amin. Ini pelajaran yang perlu kita catat dan kita lakukan. Setelah itu Elisa diberitahu, kamu tinggal di sini ya, aku mau ke Yeriko. Tapi Elisa tetap nggak mau, aku mau ikut. Di tengah jalan ada lagi rombongan nabi-nabi yang berkata bahwa, kamu tahu enggak, kalau tuanmu ini mau dipanggil Tuhan. Dia jawab apa? Aku sudah tahu, diemo. Ya. Kadang-kadang kalau kita itu dikasih tahu orang terus begini ya, Bu Evi sudah tahu enggak ini gini-gini. Aku sudah tahu, diem deh. Ya toh? Tapi kalau saya ngomong, lo apa? Aku nggak tahu. Udah cerita pasti ya. Jadi supaya engkau tidak mendengarkan cerita yang mungkin tidak masuk akal, mungkin nanti akan membuat bingung kamu, lebih baik apa? Aku sudah tahu, diemo. Gitu ya saudara-saudara. Bisa niru ini Elisa ini, luar biasa loh Elisa ini hikmatnya ya. Kemudian sekali lagi ya, ketika ia sampai di Sungai Yordan, dia juga ikut pergi ke Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Sungai Yordan itu kan ya dalam ya saudara, yang namanya sungai ya. Tapi kalau ingat kisahnya Musa membelah laut Kolsom dengan tongkat sehingga sebak dua, sehingga rakyat bisa berjalan di tengah-tengah lautan yang terbelah dua tadi. Nah, di Sungai Yordan ini Elia demonstrasi kuasa Allah ya. Jadi jubahnya itu dipukulkan ke sungai dan sungainya terbelah dua sehingga mereka berdua bisa berjalan nyebrang tanpa basah. Wow, keren ya. Barusan hari ini saya membaca ada ya semacam arkeolog atau orang yang mencari situs-situs yang sekiranya menjadi data dari apa ya fosil-fosil zaman lampau. Ternyata di Laut Merah diketemukan itu chariot kereta perangnya Fir'aun yang tenggelam ya, dan juga ada tulang-tulang manusia yang terkubur di dalamnya. Berarti ada bukti sejarah bahwa memang Musa berjalan melalui laut yang terbelah dan laut itu menutup ketika pasukan dari Fir'aun sampai ke tengah-tengah laut itu. Bukti sejarah saudara. Jadi Alkitab ini bisa dibuktikan. Ada bukti sejarahnya. Amin. Ketika saya siaran kalau pagi, ada yang nulis komentar saudara ya. Ada yang nulis komentar begini. Semua kok yang diomongkan itu ada tertulis begitu loh ya. Maksudnya dia itu mungkin mana buktinya gitu loh ya. Nah, kalau mau minta bukti, ya harus ngalami Tuhan, benar? Harus membaca seluruh Alkitab. Dan buktinya engkau harus masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan itu. Membuktikan bahwa Allah itu ada. Amin saudara-saudara. Tentunya ada banyak orang yang tidak mengerti ketika kita ngomong ada tertulis. Firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bicara sama iblis, ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus juga membaca dan mengatakan ini karena apa? Dia itu firman, dia sendiri itu firman, dia itu firman yang hidup. Ya, nah disinilah kita harus berkata benar. Dari mana kok benar? Ya dari firman ini. Semuanya itu benar, bukan omong kosong ya. Nah, kembali lagi kepada kisah Elisa ini tadi. Nah, ketika Elisa benar-benar melihat
Elia terangkat ke surga di dalam angin badai, sebelumnya Elia nanya, kamu mau apa? Kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, karena Elisa menjawab, aku minta 2 bagian dari rohmu. Luar biasa. Maksudnya apa? Pengurapannya. Pengurapan itu di dalam roh. Dia minta itu. Ya bisa, kalau kamu melihat aku naik ke surga. Maka dari itu, seseorang yang dididik, seorang murid tidak boleh jauh-jauh dari gurunya ya. Tidak boleh pergi berpisah dengan gurunya ya. Dan ketika Elisa benar-benar melihat Elia itu terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh Elia? Jubahnya dikasih, saudara-saudara. Jubah ini dalam pengertian rohani, yaitu pengurapan. Ya, pengurapan. Nah, ketika jubahnya itu sampai ke tanah, ia memungut. Dan ketika dalam perjalanan pulang balik dari sungai Yordan, ia memakai jubah itu untuk dipukulkan ke sungai Yordan, dan akhirnya sungai Yordan itu pun terbelah 2. Jadi orang nabi-nabi yang lain yang masih di situ melihat, oh, pengurapan daripada Elia turun kepada Elisa. Ayo kita baca. Ayat 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi mereka mengakui bahwa Elisa ini diurapi Tuhan melalui jubah yang diberikan oleh Elia, dan janji bahwa ia dapat 2 bagian daripada roh Elia, dapat pengurapan ganda. Saudara pengen enggak dapat pengurapan ganda? Amin. Jadi di sini tugas daripada mentor atau Elia tercapai. Ya. Dia melihat potensi orang yang luar biasa, yaitu membajak dengan 12 pasang lembu. Orang ini juga punya etiket. Ya. Etika atau etiket, hampir sama lah. Etiket itu kalau pergi pamit ya, itu etiket. Kalau pergi bludus itu enggak punya etiket. Tapi dia juga punya etika pelayanan. Artinya apa? Ia pamit sama orang tuanya. Dan lembu-lembunya enggak diuculno begitu saja. Tetapi lembu-lembu itu terus dimakan bersama dengan para karyawannya. Tentu ini orang kaya ya, punya budak-budak atau karyawan yang banyak. Sehingga kayu-kayu untuk kuk daripada lembu-lembu itu jadiin kayu bakar, dan 12 pasang lembu itu semua dipanggang ya. Dan dimakan bersama-sama, jadi stik saudara-saudara ya. Dan ia mencium ayah ibunya untuk pamit, untuk pergi bersama dengan Elia. Nah ini yang perlu kita camkan ya. Perlu kita didikkan atau perlu kita teruskan kepada anak didik kita. Ya, supaya punya etika, supaya punya etiket. Ya. Jadi tidak menjadi orang yang kuat, tetapi menjadi orang yang cuek, kemudian tidak tahu aturan. Nah inilah Elisa melihat potensi, Elia melihat potensi Elisa sampai urusan tata kerama. Kalau orang sekarang bilang beradab, ya baik adabnya. Nah, Elia juga menguatkan dan meneguhkan hati Elisa. Yaitu dengan ngomong apa? Nggak usah ikut, kamu di sini aja. Enggak, aku mau ikut. Terus kamu mau minta apa? Ya, aku mau minta 2 bagian dari rohmu.
Jadi untuk menguatkan dan meneguhkan hati Elisa, ia memberikan test case ya, memberikan ujian-ujian ya. 3 kali disuruh diem enggak mau, ikut aja. Luar biasa itu. Kalau saudara mungkin, aduh ngapain jalan kaki ke Betel, habis gitu ke Yeriko, habis gitu lagi ke sungai Yordan, ngapain sih? Aku sudah tahu pelayanannya Elia, aku sudah tahu. Mungkin ada yang berkata demikian, tetapi dia tidak. Elisa tidak. Walaupun ada pengorbanan yang dia lakukan di dalam menyertai bosnya, menyertai tuannya. Nah, itu dilakukan. Tidak mau pisah. Saya melihat, oh ini keren ya. Saya jarang melihat asisten itu mau sehidup semati gitu ya, sama bosnya kemana-mana ya. Jarang saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat hasil akhirnya, tentu semua orang mau hasil akhir. Benar? Orang kadang-kadang nggak mau proses, ya nggak mau prosesnya, tetapi mau hasil akhirnya. Elia sudah memberi contoh teladan. Bagaimana ia melayani Tuhan, melayani raja, tentu Elisa melihat bagaimana ia memberitahukan kematian Ahazia. Tentu Elisa melihat, oh ini bisa mati loh ini orang ini. Sebab bercara sama raja, emangnya enggak ada nabi ya di Israel ini, kok kamu mau tanya kepada bangsa lain di Ekron, Belzebul. Tanya, raja sakit tanya, aku ini mau mati atau bisa sembuh. Ternyata Elia menubuatkan bahwa kamu pasti mati. Beranikah nabi berkata demikian kepada raja? Bisa kehilangan nyawa, saudara. Jadi Elisa melihat bahwasanya hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan, pertaruhannya apa? Nyawa. Kalau hari-hari ini saudara melihat, jangan kata nyawa ya, disuruh yang angel sedikit aja mungkin, enggak dulu jangan saya, suruh orang lain saja. Tetapi ini, Elia melihat Elisa, dia selalu bersama dia. Bisa mati dua-dua, dibunuh dua-dua bisa oleh raja ya. Tetapi tidak terjadi. Dan Elia menjadi contoh teladan yang baik. Amin saudara-saudara ya. Nah, kalau kita menyadari 3 hal penting ini ya, saudara bisa melihat potensi orang yang saudara bimbing. Saya membimbing siapa? Saudara berkata demikian. Saya ingatkan ya, di gereja ini ada KPK, yaitu bimbingan. Halo? Mau membimbing anggota KPK? Ya itulah Elisa-Elisamu kalau engkau Elia. Itulah calon-calon Elisa, calon penerus-penerus. Engkau harus membimbing sehingga mereka menjadi seperti engkau. Engkau mungkin rajin membesuk yang sakit. Engkau mungkin rajin mengajak ke gereja, mengingatkan untuk beribadah. Ya sebagai ketua KPK. Nah, engkau memberikan contoh teladan bagaimana pelayanan kepada jiwa-jiwa. Bagaimana mencari orang yang belum di dalam Tuhan. Mengabarkan berita baik. Saya masih ingat ya, dulu ada pelayanan rumah sakit. Dan ketika pelayanan rumah sakit itu ada yang orang asing yang artinya belum mengenal Yesus mau didoakan. Ada enggak? Halo? Kok diem semua, enggak tahu pelayanan rumah sakit ya? Atau sudah lupa ya? Nah, mulai nanti ada KPK yang dimekarkan ini. Jalano. Mungkin engkau mendapatkan jiwa dari orang yang saudara doakan dan sembuh. Tapi kalau enggak pernah berjalan,
ya ndak dapat jiwa saudara-saudara ya. Pancetai jiwa-jiwa lama lah, jiwa-jiwa lama ini dididik ya supaya menjadi seperti engkau, tidak malas untuk berjalan mencari jiwa, sehingga akhirnya engkau mendapatkan orang-orang baru yang engkau bimbing untuk meneruskan apa? Contoh teladanmu. Itu maksudnya. Jadi kalau hari ini semua orang itu kepengen gambulan terus ya, enggak mau dipisah. Enak aku sudah ambil CCMI, seneng, sudah sehidup semati ya toh. Bukan itu maksudnya. Tetapi Anda harus memuridkan. Amin. Salami kanan kiri, engkau harus memuridkan. Ayo. Ya, janjinya ya memuridkan ya. Cari yang bisa dimuridkan, ya toh? Misalnya CCMI itu apa? Bisa memuridkan apa? Melatih nyanyi, bisa kan? Bisa ya, Bisa. Oh kamu ayo mimpin pujian sini tak ajari. Kunci M, ada ya kunci M. Begitu. Aku ndak bisa doa ndak bisa doa. Ayo tak ajari berdoa itu begini, diajarkan. Loh itu membimbing ya. Sehingga apa? Jiwa-jiwa ini merasa oh KPK ini ada tujuannya, ada fungsinya, ada visi misinya. Sehingga apa? Meskipun tidak kenal, tidak saling kenal, tidak mau salah. Karena Tuhan menaruh seseorang di ladangmu itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Elia melihat Elisa dan memanggil dia, tidak pernah salah. Dan pada akhirnya apa yang kita bisa belajar daripada Elisa? Elisa melakukan jauh lebih spektakuler daripada Elia. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang mati. Ya, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Bahkan ketika Elisa wafat, karena sakit tua ya, Elisa wafat karena sakit tua di bawah pemerintahan Raja Yosia. Dan Yosia itu seneng ya sama Elisa, digandoli gitu loh ya. Karena apa? Ya Elisa ini menjadi penasehat yang baik. Nah di situ akhirnya ya mati juga lah Elisa. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia dikuburkan, dan ada orang yang perang mati, tubuhnya dilempar ke kuburan Elisa dan kena kepada tulang-tulang Elisa, dia bangkit loh. Betapa dahsyat urapan seseorang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang setia, orang yang terpilih, saudara-saudara. Saya ngomong ya, saudara nek malam ini saudara itu pilihan Tuhan. Saya ngelihat itu online kabeh. Tapi coba itu undangan Pak Wito undang makan-makan bukber bersama sate gulai kambing itu sing online datang ndak? Halo yang online. Kowe datang ndak? Ini loh Pak Wito ulang tahun membelai 12 lembunya Elisa. Teko pasti Pak, ya kan? Pasti daftar Pak aku datang itu terus yang online gak ono. Cuma Pak siapa? Henry sama Pak Mei sama aku. Ya itulah. Jadi kita harus mempunyai visi dan misi di dalam menjalankan KPK kita masing-masing. Amin. Tanpa visi kamu tidak akan berhasil. Tanpa visi anggotamu jadi liar. Ya, karena Amsal berkata, bukan saya yang berkata. Tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Ya. Kita hidup itu harus punya visi. Ya. Visi kita apa? Jadi kaya. Jadi kuat. Jadi terkenal. Jadi viral. Bukan saudara. Visi kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Orang yang kaya,
Kalau pengen jadi kaya kamu, orang yang kaya belum tentu jadi berkat bagi banyak orang. Ono sing medit, sekredit, pelit, metitil, apalagi ya. Semua untuk aku, semua untuk aku. Akhirnya meninggal juga, hartanya tak tahu hilang kemana gitu. Tetapi kita hiduplah menjadi berkat. Amin. Saya percaya kalau Anda yang duduk di sini nih, Anda sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya saudara mencari Tuhan. Kalau orang lain mencari hal jasmani, saudara setia mencari hal-hal rohani. Amin. Bu Saiman, Pak Saiman tiap pagi sudah online di renungan pagi. Mencari berkat rohani. Jadi di sini kita melihat bahwasanya Anda pantas jadi contoh teladan. Maka itu laksanakanlah menjadi contoh teladan. Jangan menjadi orang, oh yo gak enak kok memang. Wis rasa KPK di omahai. Lah ini masalah. Itu bukan jadi contoh teladan tapi menjadi orang yang merusak. Ayo bacaan Yesaya 46 ayat Yesaya 46. Yesaya 46. Orang-orang yang membangun itu. Ayat berapa ya? Coba Pak Mei bisa nyari ya. Pakai gadgetmu. Yesaya 48 atau 46? Orang-orang yang meruntuhkan akan pergi daripadamu, sedangkan orang-orang yang membangun engkau akan berdatangan. Ya, nanti dicari ya. Ini Yesaya 49 ayat 17. Yesaya 49 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi tidak usah takut. Ya, seberapapun ada banyaknya orang yang engkau harus muridkan, itu muridkan dengan baik. Amin. Karena ayatnya ada. Yang tidak mau dimuridkan ya wes tidak apa-apa. Karena apa? Mereka tidak tahu visi misi daripada apa itu sih persekutuan KPK itu apa. Kadang-kadang mungkin di dalam persekutuan kecil itu saudara dikasih orang satu sing bencekno. Bener gak? Jangan buang, itu dedeken. Halo? Itu muridkan supaya berubah. Kalau semua yang elek-elek kamu mau yang api-api tok itu kamu ndak jadi berkat itu namanya enak dewi ya males itu namanya ya kan. Dilumpuk noy orang sing baik-baik semua itu namanya males. Tapi kalau justru kamu melihat ini orang kok gak karu-karuan ini tak dedeke ya iso apa enggak. Nah itu baru seorang guru. Ya, seorang mentor. Engkau harus memuridkan bahkan orang sing aneh-aneh, ya. Kenapa Yudas kok enggak dieliminasi sama Yesus? Halo? Halo? Dan saya bertanya, kenapa orang-orang yang tidak bertobat ini sama Tuhan Yesus kok enggak dieliminasi dari dunia? Karena apa? Siapa bisa jawab? Halo, ada tertulis.
berarti kamu belum selesai baca Alkitab ya. Halo? Kenapa? Hah? Ya orang jahat tidak akan ditenggelamkan lagi kan gitu ya. Tapi diobong sama api kan. Tambah nemen. Kenapa Tuhan kok tidak datang-datang? Wes itu ya pertanyaanku lebih gampang. Karena, halo? Karena ia sabar menunggu kamu bertobat. Kalau mungkin Tuhan itu bureni, wes gak sabar deh, wes orang sing jahat-jahat itu dimusnahno ambek dhek ya. Tapi karena Tuhan itu sabar supaya apa? Nunggu orang bertobat. Jadi ketua KPK harus menyelesaikan baca Alkitab. Nanti saya akan ngecek ayatnya di mana, tak kasih ujian. Karena apa? Supaya kamu bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Kita semua yang duduk di sini ini harus bisa menjadi seperti Kristus. Bukan seperti apa ya? Hakim yang lalim, bukan. Tetapi bagaimana engkau harus bisa menuntun orang yang melawan engkau sehingga ia menjadi penurut-penurut Allah. Bukan menurut engkau, penurut-penurut Allah. Tidak mudah memangnya ya. Tapi kalau engkau sudah dipilih, jubahmu ojo mbok copot. Terus mbok lempar kemana? Ya. Keadaanmu akan lebih buruk daripada keadaanmu semula. Itu ada tertulis. Ayo dicari ayat mana? PR. Jadi jangan ya sudah dipilih Tuhan, saya tidak mengancam. Suami saya diangkat jadi ketua Komsel. Waktu itu ngomongnya Komsel ya, kelompok sel sama aja lah KPK, CG, opo wae sama. Artinya itu kelompok 10 sampai 15 orang. Dia ngomong gini, aku wis tidak sanggup, aku tak leren, katanya gitu. Karena memang tidak mudah ya. Jemputi orang, ya lek cedek, jauh saudara. Dan ibu-ibu itu kalau lek dijemput itu isek jemur pakaian, isek cuci-cuci, tidak disiplin gitu loh ya. Isek mapak anaknya sekolah. Padahal janjian itu umpama jam 10 gitu ya. Bisa molor hampir jam 11, sore jam 12 saudara-saudara ya. Lah semua kan marah itu ya. Akhirnya dia merasa nggak sanggup. Dia ngomong sama saya tak leren. Oh saya ya enggak mau ngelereni orang. Karena di atas saya ada atasan saya, Yesus Kristus. Aku bilang, tanya oh Tuhan dewe nek mau berhenti. Aku bilang itu. Aku enggak memberhentikan orang kok. Tanya Tuhan dewe, tanya oh Tuhan, boleh berhenti apa enggak? Jangan-jangan aku yang ditutuk Tuhan, aku memberhentikan orang, ya kan? Jadi beliau doa dewek, doa terus buka Yeremia. Terus itu kata-katanya ya, sejak aku dari kandungan ibuku ya, Tuhan sudah mengenal aku. Nah, iya kan? Yeremia berapa ya? Ada kok. Sejak dari kandungan itu. Ya, akhirnya enggak jadi leren. Ya tetap aja, bahkan jadi pendeta. Kalau saya gini, tanya sama Tuhan, wis lu Tuhan aku wis sekolah ya. Waktu itu sekolah SOM. Belum sekolah S1. Wis ya aku wis sekolah, aku tak pelayanan ya. Kita tuh seneng melayani soalnya jekewer, betul enggak? Tapi nek kongen baca firman, disuruh belajar firman, terus nang disuruh melakukan, sik talah. Tapi nek ngeluwencer kan nomor 1. Aku dulu ya gitu, sama saudara-saudara. Semua manusia telah berbuat dosa, ya kan? Gitu. Terus seneng nek melayani itu ya, ke sana kemari, mendoakan orang, seneng. Apa jawaban Tuhan? Terlalu sedikit kamu menjadi hambaku. Hah? Kaget aku. Jadi hamba Tuhan itu terlalu sedikit. Ya. Jadi ada keterangannya macam-macam itu. Kamu harus begini, begitu, ada itu. Tertulis, saya baca. Jadi saya kuliah.
tapi ya pelayanan. Terus akhirnya diangkat jadi meningkat gitu loh, meningkat sampai akhirnya jadi wakil gembala, akhirnya menjadi gembala sampai saat ini. Wes saya ngomong sampai mati aku jadi hamba Tuhan, tak lakoni, karena itu yang Tuhan mau, karena itu Tuhan sudah memilih. Bayangkan ya, Tuhan sudah memilih, berarti dari seleksi itu aku sudah dipilih. Berarti dari seleksi itu kamu sudah dipilih. Lah kok leren belirit, jadi tidak layak lah. Ya, ingat ya, kita ini nanti dalam milenium, makanya saya mau ngajar ya. Nanti saya mau berdiskusi dengan para dosen ya, para pengajar di Naim ini untuk 1 bulan 1 atau 2 kali kita adakan pengajaran. Jadi semua jemaat supaya ngertos, supaya mengerti. Ya, seneng apa enggak seneng, duduk aja didengerno. Sebab itu yang akan engkau jalani di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Siapa mau masuk milenial? Angkat tanganmu. Loh, kenapa kok enggak mau masuk milenial? Berarti kamu masuk antikris loh. Enggak mau milenial. Siapa mau masuk di era milenial memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan? Angkat tangan, lah enggak kue tertinggal. Halo? Loh kan gak ngerti soalnya. Ngapain kita di 1000 tahun damai itu? Kita memimpin. Kita jadi pemimpin. Memimpin siapa? Orang-orang yang tertinggal. Orang-orang antikris itu. Nah kita itu mengalami pelatihan nanti dengan Tuhan Yesus diajarkan. Mungkin kau jadi bupati, mungkin kau jadi lurah, jadi camat, dan itu masih di bumi ini. Ya, tetapi memakai tubuh kemuliaan. Karena kamu yang hidup sudah diangkat dalam rapture kedatangan Yesus untuk kedua kali. Sedang orang-orang yang sudah mati lebih dulu, itu dibangkitkan lebih dulu ketika Yesus datang. Dan setelah itu kamu akan kembali ke bumi di kerajaan 1000 tahun damai, di mana iblis itu dirantai selama 1000 tahun di jurang maut, tidak boleh ganggu orang-orang ini. Dan kita akan mengatur tata laksana kenegaraan sebelum Yerusalem baru turun dari surga. Sebelum orang-orang durhaka dibinasakan dalam perang Harmagedon. Nah, tak ngerti kan? Tak tahu kan? Makanya ayo kita mulai serius ngikut Tuhan. Karena masa-masa ini, masa kedatangannya sudah diambang pintu. Perangnya gak mari-mari kan. Dan engkau gak ngerti. Ini tanda-tanda akhir zaman. Iran itu dulu Persia. Di Persia itu dulu ada Esther. Ya. Di Persia dulu ada Daniel. Orang-orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan. Dan mereka dikembalikan ke Yerusalem oleh Raja Kores dari Persia. Karena janji Tuhan 70 tahun pembuangan itu. Jadi Raja Kores itu punya hubungan baik sama Israel, disuruh mulai itu orang-orang. Suruh bangun bait suci, suruh bangun tembok Yerusalem oleh Nehemia, Esra, ya kan? Bersahabat sampai Sah Resa Pahlevi, itu baik. Setelah itu baru ada apa itu? Kudeta ya. Jadi monarki, jadi republik. Terus dipimpin oleh Ayatollah
Khomeini. Nah itu mulai perseteruannya mulai. Kalau dulu sahabatan. Nah ini loh sejarah tertulis ada. Sampai hari ini kuburannya Daniel ada di sana. Dan kota yang terkenal namanya kota Susan. Dan mereka itu ada di kota apa sih namanya kok lupa aku. Dan kota yang indah di sana bukan Teheran. Apa gitu namanya aku lupa ya. Itu pemerintahnya dulu ada di situ. Itu sejarah saudara. Dan kalau kamu orang Kristen tidak tahu, kamu ini nanti ya opo? Kamu nanti ini bagaimana? Makanya kamu terus akhirnya cuek-cuek bebek dan kalau misalnya ditugasi yang benar, dipilihkan yang benar itu maunya yang sakarepe dhewe wis. Enggak mau aku yang itu loh. Nah enggak mau situ terus kamu besok jadi apa? Enggak apa-apa wis aku jaga parkir ae. Halo? Mau daftar parkiran didaftar ya Pak Wito ya nanti ditanyai. Siapa mau dididik dari jukir, siapa mau dididik dari apa RT, RW. Loh sama pemerintahnya sama. Tapi Yesus yang sebagai raja untuk memimpin itu. Dan orang-orang kudusnya saudara dan saya, makanya hidup kudus. Amin. Sebab kalau ini tidak tak ajarkan ya, kamu nggak ada takutnya loh mbak Tuhan. Ya maaf, sudah saatnya harus diajarkan second coming. Keselamatan sudah lulus, selamat kabeh sudah dibaptis ya kan. Dipenuhi Roh Kudus sudah. Nanti napak tilas habis Paskah ini ya, habis Pentakosta ya kan. Terus apa lagi? Berkat sudah, sugih kabeh kan. Tempo hari ngontrak saiki punya rumah dewe kan? Halo? Tempo hari naik sepeda ontel 2cc sekarang naik mobil kan? Amin. Dulu banyak utang sekarang ngutangi kan? Terakhir diajari untuk melayani. Jadi menjadi berkat itu. Dan second coming bersiap 5 darah bijaksana. Lek enggak terangkat. Tinggal diperintah sama orang-orang kudus dan pada 7,5 tahun dianiaya oleh antikris. Bait suci dibangun lagi apa enggak? Halo? Dibangun tapi bukan buat kita untuk ibadah. Kita ini bait sucinya Tuhan ini loh, bait sucinya Tuhan. Bait suci itu nanti akan dibangun untuk tahtanya antikris. Dan itu bukan untuk kita. Jadi kita nggak ada urusan. Kita sudah rapture. Nek kamu nggak belajar ini, kamu akan ini pancet. Mohon maaf, cutel. Nggak mau ngerti, nanti kamu ini nasibnya ya apa. Hanya mikirno hari ini dino iki, sing enak-enak tok. Sebentar lagi aniaya itu datang. Sekarang harga-harga wis nggak karu-karuan toh. Ya. Lebaran tahun ini jauh lebih sepi daripada tahun lalu ya. Kurang meriah-meriah karena banyak PHK. Saya ini kan kemarin diundang siaran live TikTok di apa sih namanya itu Platinum apa loh, linknya tak kasih situ ya. Lah kok swalayannya tutup saudara. Kantornya itu di atasnya swalayan Bromo itu loh, di mana itu? Sebelah kantor Ibu Lili kok. Apa sih namanya itu? Enggak tahu lah, pokoknya namanya aku lupa lah, nama jalan-jalan gitu. Tutup dadak no. Tutup. Dan sebuah radio yang biasanya aku bincang pagi itu ya wis tutup. Januari. Akhirnya anggota KPK-ne Pak Yusak ter-PHK. Dan dia ngomong, ibu nek ibu mau nganu video, ngedit video, aku bisa mbok suruh.
Istrinya ngomong, aku suruhan bisa. Oh ya enggak apa-apa. Nanti nek aku perlu. Lah aku wis ndak tek dieditno orang, wis apa adanya tak pasang handphone 5, Saudara. Sesuk aku udah dituku handphone. Kemarin live TikTok itu pakai apa namanya itu? iPad ya. iPad 2, satu Wahyu, satu aku. Aku pikir-pikir, oh ya aku ya bisa gini ya. Daripada itu cilik-cilik handphone orang wajahku separuhan ambek Pak Sutanto terus panas kan dempetan orang 2 ya mencekno. Kan pagi-pagi ya. Dempet harus mengarahkan wajah di satu handphone ini bagi 2 ya. Loh itu kan enak iPad 2. Dewek-dewek gitu. Jadi hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kesusahan itu berdatangan. Ya, habis masalah ini keluar masalah itu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti diluputkan dan pasti dibedakan. Berkat itu ngikuti kamu. Minta urapan 2 kali ganda. Jadi kita kalau doa malam itu minta urapan. Di tengah-tengah minggu mungkin engkau sudah kerja itu gak ono omset, gak ono pembeli, khawatir di PHK dan sebagainya, sudah loyo, letih, lesu, berbeban berat datang, minta pengurapan baru. Amin. Jadi bukan hanya untuk mendengarkan banyol-banyolan, aku ndak ngundang orang untuk banyol yo. Karena hidup kita sudah banyol terus tiap hari, ya kan? Tapi kita mau serius sama Tuhan, ini sudah waktu serius, bukan waktu main-main lagi, ya. Jadi kita serius, minta urapan 2 kali, koyo Elisa. Bagaimana kamu nanti baca Elisa ini hidupnya ya apa? Elisa ini juga waktu perempuan Sunem yang tidak punya anak, kemudian didoakan punya anak. Tapi ketika punya anak, anaknya sudah gede terus meninggal. Elisa pula yang membangkitkan. Tubuhnya ditumpang di atas anak yang meninggal tadi. Dan anak itu bersin-bersin dan hidup kembali. Tapi setelah itu ono masalah maneh, yaitu masa kelaparan 7 tahun. Ingat loh ya, akhir zaman apa sing diomongno Tuhan Yesus? Ada deru perang, ada gempa bumi, ada apa lagi? Badai. Ada kesulitan pangan, saudara-saudara. Ada kesulitan pangan. Nek perang iku lho pendak sulit pangan. Enak-enak nanem belum tumbuh wis dibom. Sulit. Ya, kesulitan pangan. Nah, disitulah maka si perempuan Sunem ini dan anaknya laki-laki itu pergi. Karena di negaranya ada kelaparan, pergi. Hari ini banyak orang pergi loh. Karena tidak punya kerjaan di sini, karena tidak bisa makan. Mereka pergi, memilih pergi. Lah, ketika itu rumahnya, tanahnya dirampas orang karena ditinggal pergi, ya kan? Jadi sehingga setelah kelaparan itu terjadi, mereka pulang, maka oleh Gehazi, ya, bujangnya Elisa yang minta baju-baju Naaman yang terus dikutuki kusta. Nah, itu ngingetin raja. Berarti dia kerja sama raja loh. Gehazi ini. Itu dulu wanita itu loh punya tanah. Tanah hilang raja. Oleh raja dikembalikan loh. Oh iya toh. Ya wes dikembalikan. Ayo diurus, dikembalikan. Luar biasa enggak? Ya. Elisa itu. Maka berkata kepada raja, iya. Ini dulu anaknya tak bangkitkan, tanahnya dirampas orang, itu tanahnya DE, ada bukti, ada saksi. Berapa banyak orang punya tanah, enggak bisa ngambil tanahnya, enggak bisa dijual, enggak bisa apa-apa karena ada bukti ini. Surat enggak ada, orangnya enggak ada, sing jadi bukti enggak ada. Akhirnya ya wis
mangkrak begitu saja. Tapi tanah perempuan Sunem ini balik, saudara-saudara. Karena apa? Perempuan Sunem ini tahu menghargai hamba Tuhan. Dia membikinkan loteng di rumahnya untuk Elisa mampir kalau pelayanan. Dan ia diberi, mau minta apa? Loh, saudara, luar biasa kan? Jadi ayo ya, kita hidup itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan minta berkat, jadilah pemberi berkat. Amin. Pasti engkau dikenan Tuhan. Jadi pemberi berkat, jangan menjadi peminta berkat. Malam hari ini tidak saya teruskan, tapi ayo kita minta urapan. Amin. Kisah ini supaya menginspirasi engkau. Supaya kita hidup itu berbuat sesuatu bagi Tuhan yang menyenangkan hatinya. Yaitu hidupmu dan hidupku menjadi berkat. Biarlah gereja ini menjadi berkat. Amin. Kalau orang masuk sini, orang tidak punya pekerjaan, kita doakan jadi bekerja. Ya, saya ini tidak kengangguran ya. Untuk membuka kedai, untuk membuka bakerai itu, aku ya sakit kabeh loh saudara. Iya kan? Tapi aku mau menjadi berkat. Supaya orang-orang ini bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ini itu nih apa namanya itu? Kalau ada di WA itu ada status ya. Tak liatin statusnya jemaat. Ya toh? Oh ternyata anak buahku pulang ke desa sudahan. Sing satu nemetei rambutan, awas kok nek rambutannya ndak dikasih no aku ya. Dicekel-cekel gini. Tapi mungkin ya sudah bosok. Lek sudah tanggal 25, aku rak tuku dewe. Dipegang-pegang ini sama Lastri tau enggak? Pulang Banyuwangi. Sing Bu Ani pulang, ini desaku katanya ya. Desane di Ponorogo gitu ya. Enak mereka seneng ya, seneng. Di sini enggak punya desa ya. Ya sakno lah, enggak punya desa sudahan. Tak tahu Mbak Ruli ya mau pulang, ya kan? Jadi ayo jadi berkat, bukan jadi beban bagi banyak orang. Hidupmu jangan membebani orang ya, sebab beban mereka sudah kakean. Amin. Tapi ayo kita meringankan beban. Jadi adanya KPK jangan membebani orang lain, tapi jadilah berkat. Amin saudara-saudara. Pasti nanti KPK-mu menjadi KPK yang cepat berkembang, bertumbuh. Amin. Amin. Harus punya visi ke depan, yaitu hidup menjadi berkat. Jadi kembali lagi nanti bulan depan saya atur di Kamis itu ada pengajaran entah 2 kali atau 1 kali nanti saya akan berunding dengan para pengajar. Jadi mohon datang, jangan yang khotbah orang dalam kok, ndak usah teko. Ndak, saya bukan khotbah, mengajar. Sehingga engkau mengerti apa yang harus kamu perbuat selama engkau hidup di dunia ini. Supaya engkau benar di hadapan Tuhan dan dapat masuk di kerajaan 1000 tahun bersama-sama. Amin. Saya undang pemusik juga WL, singer. Nah ini orang-orang yang new generation ya. Kecuali Pak Sito iki, tapi sudah new generation juga ini waras soalnya ya. Sudah hidup yang kedua itu ya. Ya, Mas-mas, ini hidup kedua itu ya. Mari kita bangkit berdiri. Jadilah berkat itu apa?
kita nyanyi ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau
Yesus roh yang hidup. Hidupkan kami, hidupkan roh kami Tuhan. Biarlah kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Berikan urapan-Mu, urapan yang baru Tuhan. Malam hari ini ketika kami letih, lesu, berbeban berat, kami mengalami kebosanan, kami mengalami kebingungan, Tuhan ubahkan menjadi spirit yang baru, menjadi roh kekuatan daripada Kristus. Segala roh ketakutan kami usir dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas kami Tuhan. Bukan karena kami hobi, bukan karena kami suka, tetapi kami harus bertanggung jawab Tuhan. Kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Rapakara masyana karamara Sikara kami harus bertanggung jawab atas gereja yang dipercayakan kepada kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Rapakara masyana karamara Dama dan urapi kami, jadikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, jadikan kami teladan bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus terjadi. Urapi tim PAW, tim multimedia, supaya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.